UTS-nya kan tinggal ngumpulin aja. Apa bedanya? Ngumpulin langsung aja lewat apa platform lain gitu ya, misalnya ke WA gitu atau ke email gitu. Nah, ternyata saya sudah konfirmasi dengan bagian akademik bahwasannya ya mahasiswa-mahasiswa misalkan begini ya, mahasiswa itu tidak ikut ya. Dia login, tapi tidak ikut UTS, artinya tidak mengumpulkan. Jadi dia berusaha login, setelah login kemudian ditarik tuh soalnya. Setelah ditarik soalnya, kemudian dia kerjakan. Mungkin soalnya susah atau belum siap dan lain sebagainya, maka dia tidak menguploadnya karena percuma kan apa pasti nilainya jelek gitu ya. Nah, akhirnya ya dibiarkan saja gitu, nggak upload. Nah, itu di apa di sistem akademik akan terdeteksi bahwa dia ikut ya jam sekian ya. Tapi tidak ada upload, tidak ada yang diupload ya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga beberapa mahasiswa ya yang apa yang ikut ya, ikut ikut UTS atau UAS ya. Tapi di akhir-akhir gitu ya, misalnya selesainya jam 9 gitu ya. Jadi jam 8:55 gitu dia masuk ya, masuk kemudian login tercatat tuh di lognya sistem informasi akademik gitu ya. Dan begitu narik soal, begitu dia mau menguploadnya, oh waktunya sudah habis ya. Kemudian dia apa mengeluh atau apa ya curhat gitu ya. Pak, sebetulnya saya itu masuk, Pak, katanya. Masuk, tapi saya lupa, lupa. Jadi lupa jadwal, tapi dia ada kesempatan masuk, tapi sayang gitu, waktunya tinggal sedikit lagi. Nah, seperti itu. Apakah ada keringanan dan lain sebagainya? Sebetulnya kalau bagi saya mah gampang saja. Kumpulkan saja lewat email ya, atau lewat YouTube dan lain sebagainya. Itu bagi saya gitu ya. Tapi yang jadi masalah adalah akademik gitu ya. Jadi akademik itu mensortir ya semua mahasiswa yang ikut UTS atau UAS ya dan ikut UTS atau UAS susulan itu harus tercantum atau terdata di akademik. Nah, kenapa mesti harus begitu? Karena dikhawatirkan ya, dikhawatirkan eh, susulannya jadi nggak laku gitu ya. Maksudnya susulannya ngapain dibuat susulan harus daftar, harus mengemukakan alasan dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya saya memberi keleluasaan untuk mengupload apa soal atau mengerjakan soal kemudian mengumpulkan langsung lewat saya gitu. Nah, jadi eh, saya sangat wanti-wanti gitu ya. Sebetulnya kasihan gitu ya mahasiswa yang apa telat telat mendaftar eh, susulan ya UTS atau UAS gitu. Saya pinginnya ngasih nilai gitu, tapi sistem informasi akademik ya tidak boleh begitu gitu. Jadi harus terdata gitu ya. Kalau misalkan ada beberapa orang atau segelintir mahasiswa minta ke saya begitu, kemudian saya iyakan, ya, ya sudah lewat apa? Lewat email ya. Nah, nah itu kan kasihan bagi mahasiswa yang apa? Yang sesuai dengan prosedur gitu ya. Jadi dia daftar dulu, kemudian dia verifikasi alasan dan lain sebagainya, kemudian dia di ACC gitu ya. Nah itu kasihan gitu ya. Makanya ada kemarin kejadian mahasiswa sampai ngomong, "Hmm, saya kan wasting time katanya, waktu habis Pak." Katanya. Terus saya tanya, ini pertama kali atau sudah lama? Udah Pak, waktu dosen kemarin gitu juga katanya. Tolonglah katanya. Nah, kemudian saya tanyakan alasannya. Tapi alasannya itu HP hilang. HP hilang, kemudian baru bisa dibeli HP-nya
setelah eh, sebulan kalau nggak salah, hampir sebulan. Nah, sampai segitunya gitu ya, seperti itu. Makanya saya ngejar terus gitu, dengan harapan ya, bagaimana semua mahasiswa yang saya ajarkan itu semuanya lulus gitu ya, tanpa kecuali gitu ya. Kecuali memang ada kendala-kendala di bagian keuangan, itu saya nggak bisa bantu gitu ya, seperti itu. Jadi itu saja ya untuk kedepannya, mudah-mudahan tidak ada yang bolong gitu ya. Kemudian tugas, tugas tolong dikerjakan gitu ya. Semuanya ngerjain tugas enggak? Karena ada beberapa komponen ya untuk penilaian akhir itu, satu absensi 15%, kemudian UAS sama UTS 25%, sengaja saya dibesarkan gitu ya. Kemudian ada kuis sama tugas gitu ya. Tugas 80%, 20%, kemudian kuis itu cuma 15%. Nah, itu harus ada komponennya gitu ya, seperti itu. Dan seandainya nih eh, kemarin KM bilang apa? Tolong diperpanjang, ya boleh lah diperpanjang, tapi jangan terus-terusan gitu, sudah diperpanjang, minta diperpanjang lagi. Jadi tolong ya dikerjakan, jangan sampai tugasnya kosong gitu ya. Jadi tugas itu sebetulnya ada dua ya. Tugas di minggu 1 sampai minggu ke-7, kemudian tugas satu lagi di minggu ke-8 sampai minggu ke 14 ya. Ya, tugas itu biasanya saya sisipkan di e-learning gitu ya. Setiap ada e-learning ada tugas gitu. Dan sengaja absensi saya hadirkan semuanya ya untuk e-learning gitu. Kecuali nanti sistem informasinya sudah connect ya, sudah langsung begitu ada yang mengumpulkan ya, itu langsung hadir gitu ya. Nah, ini sistemnya masih belum gitu ya, seperti itu. Baik, kita ngobrol aja ya karena mau sedikit lagi mau habis nih. Jadi keamanan email ya. Jadi kalau misalnya kita kita eh, apa belum tahu ya, belum tahu eh, atau belum berpengalaman atau belum mengalami, itu sangat-sangat sulit. Jadi setiap ada email yang datang ya, meskipun di berbagai macam email gitu ya, email itu ada yang namanya folder spam gitu ya. Jadi si sistem di mail server itu ada mendeteksi ya, anomali atau tidak biasa gitu ya. Atau dia juga melihat tingkat kepercayaan atau rekod yang ada di email server gitu ya. Jadi bisa jadi email itu masuk spam atau tidak gitu ya, seperti itu. Nah, untuk Google mungkin lebih ini ya, meskipun gratis, free gitu ya, tapi masih handal gitu ya. Dibandingkan dengan kita membuat suatu mail server gitu ya. Ya. Contoh misalnya, saya mau membuat mail server gitu ya, kemudian disimpan di UTB gitu ya. Nah, ini pasti akan bermasalah dalam hal security gitu ya. Kemudian saya akan membuat mail server ya, eh, di di hosting gitu ya. Mungkin ini lebih lebih aman gitu ya. Karena di penyedia-penyedia hosting itu sudah dilengkapi dengan perangkat keamanannya gitu ya. Jadi sudah tidak memikirkan keamanan lagi gitu. Nah, sebetulnya banyak ya eh, email-email ya, seperti dari Gmail, kemudian dari ya, apa yang dari UTB itu sesuai dengan nama domainnya gitu. Jadi kalau misalnya kita membuat suatu nama domain gitu ya, misalnya saipudin.co.id gitu ya. Nah, itu pasti akan ada yang namanya create email gitu ya. Jadi emailnya dibuat gitu ya, dibuat emailnya, kemudian dikasih username dan passwordnya, kemudian silakan bisa dibaca gitu ya. Nah, adapun alat ya untuk membaca itu selain menggunakan webmail gitu ya,
ada juga yang namanya email client. Email client itu ya seperti apa Outlook Express gitu ya. Kemudian apalagi ya Jimbra, gitu. Kemudian apa klien-klien email yang bisa di-download ya di smartphone juga ya bisa gitu. Nah, cuma masalahnya ya, ada beberapa email yang memang apa diindikasi atau terindikasi emailnya itu spam gitu ya. Jadi reputasinya tidak beres, reputasinya jelek gitu ya. Nah, ini menyebabkan apa satu domain gitu itu bisa diblok gitu ya. Contoh misalnya UTB langganan hosting di rumah web misalkan ya. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya salah satu email kena gitu ya. Contoh misalnya ya, kan email di SCB itu kemungkinan besar itu lebih dari 10 ya. Ada email dosen mungkin dikasih gitu ya. Kemudian ada email apa di PC ya, di PC atau dosen gitu ya. Itu eh, banyak sekali gitu ya. Jika seandainya ya email salah satu email misalkan menerima spam dan tidak tahu ya, kemudian dibuka sehingga dia akan apa terdownload malware-nya. Nah, ini akan menyebar ya, menyebar ke email-email yang lain gitu ya. Jadi nanti reputasinya itu bisa jelek gitu ya. Jadi kalau misalnya satu email aja sudah kena ya, kena apa, kena reject atau dianggap spam, itu pasti nanti teman-teman emailnya yang satu domain ya, itu pasti akan kena ya. Nah, ini kan kalau reputasinya sudah jelek, itu tidak menutup kemungkinan dia tidak bisa kirim ke orang lain karena memang terindikasi spam atau malware seperti itu. Jadi bagaimana ciri-ciri ya? Ciri-ciri kalau misalnya email itu spam atau ada malware-nya, itu sebetulnya sangat mudah gitu ya. Jadi kalau misalnya nih ya eh, ada yang ngirim tapi namanya betul itu teman saya ya, teman saya. Tapi begitu dilihat di headernya ya, tuh-nya itu kemana, itu biasanya ngaco gitu. Tidak sesuai dengan nama aslinya gitu. Nah, itu dipastikan apa sudah kena malware gitu. Nah, kemudian kenapa email itu masih digunakan ya? Digunakan dalam apa verifikasi misalkan ya. Contoh misalkan ya eh, mau ngirim uang gitu ya ke siapa ya ke orang lain gitu ya biasanya ada salinan ya ya dari bank ya salinannya ke email gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada penggantian password ya itu masuk ke email gitu ya. Nah, ini masih banyak digunakan meskipun pada waktu dulu itu email itu lagi booming loh ya belum ada SMS belum ada WhatsApp dan lain sebagainya medsos baru apa ya baru hanya Friendster ya Friendster kemudian apa bahwa email itu kalau misalnya apa ada apa ya mengirim gitu ya mengirim email ini saya pernah kejadian gitu ya saya malam-malam dikirim email sama bos saya bilang gitu ya tolong Pak Saipudin, semua username password yang ada di kantor, semua perangkat kirim ke saya. Nah, saya kan nggak tahu ya, saya nggak benar nggak pernah apa eh, apa ya mencurigai itu bahwa itu eh, email benar-benar dari bos saya gitu, tidak. Jadi begitu dikirim ya, dikirim emailnya username dan passwordnya saya kirim ternyata pagi-paginya nggak bisa dibuka server segala macam nggak bisa dibuka ternyata bos saya bilang email saya kehack katanya nah kan
ya. Sama dengan WhatsApp gitu ya. Kalau misalnya udah dihack, ya, udah dihack, itu biasanya dia itu menggunakan identitas yang dihacknya itu misalnya masuk ke grup gitu ya, dia akan ngomong di grup gitu, oh selamat ini, atau masuk ke email apa, email seseorang gitu ya, tolong bisa kirim uang transfer dong saya ini. Tapi ada juga yang langsung percaya gitu karena belum pengalaman, langsung dikirim, begitu dikirim ternyata dia penipu atau kena hack gitu. Jadi identitasnya benar gitu ya, seperti itu. Nah, itulah kejahatan di dunia maya gitu. Jadi di dunia maya itu sangat-sangat sulit gitu ya. Contoh misalnya begini. Kalau misalkan ya pencurian di dunia nyata orangnya jelas gitu ya. Kalau menangkap itu orangnya jelas. Lah ini mengatasnamakan orang lain gitu ya. Pinjem uang, kemudian dikirim, ditransfer gitu. Bahkan ke anaknya atau sanak saudaranya. Misalnya nih, orang tuanya ke hack ya eh, WhatsApp-nya. Kemudian dia minta ke anaknya, oh ini kelihatan anaknya nih, seperti ini ngobrolnya ke anak. Coba bayangkan, anak itu akan kirim atau curiga? Pasti akan dikirim, oh bener ini nomor nomor ayah saya misalnya atau ibu saya gitu. Tanpa curiga gitu. Tapi memang ya, jadi pengalaman itu ya guru yang terbaik gitu ya. Jadi begitu ada kasus itu, dia sudah mulai curiga gitu ya. Jadi kalau misalnya ada siapa ya teman atau orang tua yang tolong transfer pulsa atau minta ditransfer. Nah, ini biasanya langsung di telepon gitu ya. Kalau ditelepon kan jelas ya bener gak? Suaranya siapa, kedengaran gitu. Ini siapa, ya seperti itu. Dan biasanya kadang-kadang email itu juga bisa digunakan untuk verifikasi gitu. Verifikasi ya. Jadi kalau misalnya password ganti dan lain sebagainya, tolong masukkan ke email. Nah, kalau emailnya masalah atau kena hack, nah bingung kan kita. Jadi memang sekali lagi di samping ya digitalisasi ini terus dikemukakan atau apa ya di dipercepat gitu ya. Tapi keamanan belum disiapkan gitu. Jadi semakin apa? Semakin ke sini banyak ya apa? Kehilangan ya finansial gitu ya. Contoh misalnya, kenapa sih waktu dulu menggunakan internet banking itu nggak lama? Internet banking itu tumbuh sampai beberapa tahun sudah ada yang namanya verifikasi menggunakan one time password OTP. Di samping Di samping cepat, bagus gitu ya. Sampai sekarang ya mau mengambil uang juga nggak usah menggunakan kartu, tapi menggunakan HP gitu. Itu sebetulnya memudahkan kita untuk bertransaksi dan lain sebagainya. Tapi ingat, ya, sekarang-sekarang ini penipuan sudah lebih canggih lagi gitu. Adanya yang namanya kartu undangan, kemudian e-tilang gitu ya, kemudian eh, apalagi tuh banyak sekali. Ini menyebabkan keraguan-raguan gitu. Ini kenapa semakin teknologi semakin tinggi gitu, ya, tapi kok keamanannya seperti ini gitu. Terus sampai ada orang yang bilang, ya sudahlah, nggak usah menggunakan mobile banking, internet banking dan lain sebagainya gitu. Nah,
Ya sama aja, kembali ke jalan batu gitu ya, ke zaman dulu gitu. Yang seperti itu. Jadi email ini sangat penting gitu. Kenapa sangat penting? Karena masih banyak digunakan gitu ya, sebagai verifikasi gitu. Nah, kemudian apa selain email itu kan eh, ada apa WhatsApp gitu ya. Kemudian kirim pesan dan lain sebagainya. Sekarang email itu sudah jarang digunakan ya. Kenapa jarang digunakan untuk komunikasi? Hanya komunikasi-komunikasi tertentu saja gitu. Ya dulu waktu saya belajar apa security di dalam email itu, ternyata email itu bisa dienkripsi. Jadi ada IP public, ada IP private ya. Atau kunci publik, ada kunci private gitu. Jadi kalau saya mau ngirim email itu, nah kunci publiknya saya bagikan ke semua orang, ya. Tapi kunci pribadi saya pegang gitu, ya. Seperti itu. Jadi kalau mau ngirim ya ke siapapun itu hanya orang-orang yang berhak saja yang bisa nerima ya, seperti itu. Nah cuma masalahnya kalau HP-nya hilang, ya. Emailnya masukkan ke dalam HP gitu. HP-nya hilang, ya sudah gitu. Nah, makanya kalau misalnya apa kita berbicara tentang apa yang namanya zero trust gitu ya. Itu eh, yang menyatakan bahwa tidak ada yang dipercaya gitu. Selalu verifikasi gitu ya. Nah, sekarang sudah banyak ya adanya apa istilahnya itu apa? Hmm, kunci berlipat atau apa dua faktor gitu ya. Misalnya begini nih, saya mau masuk ke email gitu ya. Nah, dia nanya dulu gitu, meskipun passwordnya benar gitu. Nanya gitu. Masukkan kode 6 digit ya. Nah, seperti itu. Masukkan kode gitu. Jadi ada dua dua verifikasi gitu. Nah, cuma nanti ya, nanti ke depannya kan tidak mungkin ya ada 6 verifikasi gitu ya. Contoh misalnya ya, ini mau ngirim uang. Ngirim uang itu eh, kan harus ada OTP ya, atau sandi. Sandi yang perlu dimasukin. Nah, dimasukin. Setelah dimasukin sandinya, ya, baru bisa terkirim. Kalau dulu waktu internet banking itu apa harus menggunakan ini apa token gitu ya. Nah sebetulnya ini lebih secure ya dibandingkan dengan yang sekarang gitu. Ada token gitu. Nah cuma kan masalahnya tokennya harus dibawa-bawa gitu ya. Kalau misalnya saya mau transfer ke orang lain gitu ya di tengah perjalanan, nah itu harus ada token. Tokennya harus dibawa-bawa dan kalau hilang, nah nggak bisa transfer. Nah mungkin seperti itu. Jadi bagaimana caranya bertransaksi itu ya apa sangat cepat gitu ya, mudah ya. Tapi security-nya juga harus kuat gitu, ya. Kebayang ya kalau misalnya saya mau ngirim uang gitu ya. Ngirim uang ke siapa gitu, ke seseorang gitu. Saya harus nanya dulu gitu atau diverifikasi sama ibunya sama anaknya gitu. Ya diverifikasi, oh mau ke siapa ngirim uang ke sini, oke silakan gitu. Nah tiba-tiba kalau misalnya ada penipuan penipuan ya sebentar karena sudah apa sudah teleponan gitu ya sama penipunya, kemudian dia terhipnotis gitu, kemudian dia mau ngirim verifikasi dulu gitu ke orang tuanya ke anaknya, ini mau ngirim kemana ke siapa ke sini. Nah, biasanya juga nggak pernah ke sini gitu ya karena nggak percaya. Itu namanya zero trust gitu, karena tidak dipercaya atau dia minimal apa
banyak verifikasi gitu ya. Seperti itu. Jadi sampai saat ini belum ada yang namanya keamanan atau mengamankan dari eh, social engineering gitu ya. Jadi kalau misalnya saudara saya misalnya, saudara saya itu tertipu sampai 70 juta. Itu anaknya gitu. Sampai-sampai jadi begini ceritanya. Eh, Saudara saya itu eh, adik saya itu punya anak. Anaknya sudah kuliah. Kemudian dia terhipnotis, dia menjanjikan apalah segala macam. Uang yang ada di anaknya itu habis 7 juta. Nah, kemudian dia tanyakan lagi, coba lihat HP orang tua. Nah, dikasihlah HP orang tua. Oh, ludes orang tuanya habis gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kan apa ya? Kan sudah terhipnotis itu tidak bisa gitu ya. Tidak bisa bagaimana gitu ya. Nah, terus bagaimana supaya si social engineering ini harus ada verifikasi gitu ya. Kalau misalnya nih ada verifikasi ya, misalkan nih, anaknya tuh sudah terhipnotis, kemudian minta HP ke ibunya gitu. Kemudian mau ngirim uang gitu ya, mau ngirim uang nih 7 juta, padahal itu penipu gitu. Masa harus verifikasi ya? Begitu mau ngirim uang, mau ngirim ke siapa nih? Tolong verifikasi ke ibu kamu, tolong verifikasi ke adiknya gitu ya, seperti itu. Tetap akan sulit gitu. Makanya kalau misalnya komplain ya, komplain akibat apa penipuan gitu. Saya pas sudah menipu apa sudah kena tipu sekian sekian. Coba kalau tanya bank, di bank kan ada datanya, dilihat ini kamu loh yang yang mengirim, lihat nih dari HP-nya jam sekian, ya. Jadi itu tidak bisa mengelak gitu, ya. Itu dari HP-nya gitu. Kecuali HP-nya tidak melakukan apapun gitu ya, tiba-tiba hilang. Nah, itu mungkin bisa ya. Bisa diselesaikan gitu ya sama banknya gitu. Seperti itu. Jadi banyak lah ya. Makanya kalau misalnya kirim email pastikan headernya ya. Jadi kalau misalnya saya mau kirim email ke siapa gitu, itu pastikan bahwa yang dikirim benar dan namanya juga benar gitu. Dan jangan sekali-kali ya membuka ya, tautan ya. Biasanya phishing gitu ya. Phishing itu ngaku-ngaku gitu. Misalnya begini nih, dapat kiriman email dari Bank A misalnya, ya, dari Bank A. Ini ada Bank A nih. Kemudian eh, menanyakan, apakah Anda setuju ya bahwa biaya admin untuk transfer 25.000, misalnya begitu. Silakan Anda jawab. Begitu diklik jawab yes, itu sama dengan menginstal malware ke perangkatnya. Nah kan gila gitu, bahaya gitu ya, seperti itu. Tapi kan itu siapa yang menyangka bahwa itu ada malware kan nggak tahu. Bagi yang tidak tahu, tapi kalau yang sudah tahu, curiga. Ngapain lu? Ya udah saya biarin. Nah lebih aman dibiarkan gitu daripada diklik-klik gitu ya, seperti itu. Nah untuk saat ini kan kalau apa? Kalau YouTube gitu ya atau video ya masih belum ya. Begitu diklik video, nah bahaya. Oh ini sampai dengan menginstal gitu ya. Bisa terjadi seperti itu gitu. Tapi sampai sekarang belum ya, belum ada. Jadi eh, sebetulnya untuk meremot ya, meremot itu kan eh, sudah tren ya. Jadi kalau misalnya saya nih lagi berangkat atau lagi kerja gitu ya,
di kantor gitu ya. Karena saya melakukan WFH gitu ya, kerja di rumah, berarti saya harus remote perangkat yang ada di kantor gitu ya. Nah, dulu yang menciptakan remote itu bagus itu, membantu orang-orang yang bekerja jarak jauh. Jadi sampai ada perusahaan-perusahaan yang mewajibkan ya sudah WFH saja gitu. Satu, banyak apa kelebihan ya, tidak keluar ongkos, kemudian apa eh, bisa sambil ngurus keluarga dan lain sebagainya. Nah, sama seperti ini. Ini sama dengan jarak jauh kan. Saya bisa mengajar mahasiswa ya dalam satu kelas gitu ya. Di mana mahasiswanya sendiri ada di mana-mana gitu ya. Mungkin ada di timur, bagian barat, ya, atau di Bandung juga, gitu. Seperti itu. Nah, ini kan apa? eh, Sebetulnya bahaya, gitu. Kalau misalkan training yang berbayar, gitu ya. Kalau ini kan nggak berbayar, gitu ya. Meskipun mahasiswanya bayar SPP, gitu ya. Ya. Jadi siapapun bisa masuk, gitu ya. Makanya ada yang namanya kontrol, ya. Kontrol admin, gitu. Jadi biasanya saya kalau ngajar itu tidak pernah di allow gitu ya. Misalnya oh di ACC gitu ya. Enggak ya. Tapi minimal saya bisa melihat gitu ya. Siapa aja yang masuk gitu. Jangan-jangan penyusup gitu ya. Kan bisa jadi ya. Ada orang lain gitu ya. Misalnya begini nih. Kalau kuliah sih nggak ada masalah ya. Misalnya nih, Yoni Muhammad punya teman. Temannya pingin belajar security. Ya sudah, nih linknya nih, kamu masuk aja. Nah, saya bisa ini bisa lihat gitu. Ini mahasiswa STB bukan atau mahasiswa UTB bukan. Kalau bukan ya sudah saya reject gitu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu fitur keamanan ya yang ada di Zoom gitu ya. Nah, sebetulnya fitur keamanan itu bisa di set, bisa enggak gitu ya. Misalnya begini, saya mau membuat webinar gitu ya dengan kapasitas 1.000 orang gitu ya. Kalau misalnya ada security untuk apa allow-nya atau ACC atau tidaknya, itu kebayang ya 1.000 orang gitu ACC tidak seperti itu. Nah, biasanya untuk webinar saya nggak dimasukin gitu ya security untuk itu gitu. Pokoknya begitu masuk ya masuk aja lah ya. Masuk begitu masuk ya sudah masuk gitu. Nggak usah di ACC dulu dan lain sebagainya. Tapi memang ya sebetulnya keamanan itu menghambat menghambat operasional atau jalannya seseorang gitu. Contoh misalnya yang begini. Saya ya kalau mau pergi ya ke kantor atau mahasiswa pergi ke kampus itu pasti kalau misalnya ada ketinggalan ya pasti pintu rumah sudah dikunci, benar gak? Kalau misalnya tidak ada siapa-siapa gitu, sendirian misalnya, ya, pasti dikunci. Begitu ada yang ketinggalan, pasti itu kunci harus dibuka dulu, baru bisa masuk. Waduh, ribet banget katanya. Mending gini aja, begitu saya keluar, langsung kunci. Begitu saya mau ke dalam, langsung ngebuka. Ya, seperti itu. Tapi kan menjadi apa? Ya, menjadi sangat simpel, tapi security belum jelas gitu ya. Seperti itu. Jadi semakin eh, security-nya tinggi, maka semakin eh, sulit atau tidak mudah lah mengoperasikannya. Jadi kalau misalnya saya nih, saya mau masuk ke STB gitu, e-learning, masukin username dan password, ya sudah benar, eh diminta lagi, coba cocokkan atau masukkan kode, ya
kode yang dikirim ke Gmail atau email gitu ya. Kita harus buka dulu emailnya, kemudian masukin kodenya baru bisa. Itu sebetulnya security-nya bagus, tapi di kalangan orang lain itu menjadi kesulitan atau bikin ribet gitu ya. Seperti itu. Jadi memang keamanan itu ya menghambat gitu. Bukan berarti mengamankan ya. Contoh misalnya begini. Saya mau mengamankan mobil. Pasti menggunakan kunci sama alarm, betul gak? Saya menggunakan itu aja untuk mengamankan. Tapi kebayang nggak si mobil itu disimpan 3 hari ya. Misalnya nih saya mau ke Jakarta ya, dari stasiun Padalarang saya pakai mobil gitu ya. Mobilnya saya simpan, kemudian saya naik bus gitu ya, kereta api cepat ya. Dikiranya mau balik tapi di kantor masih ada kerjaan gitu ya. Sampai 3 hari atau seminggu. Seminggu mobil disimpan sudah menggunakan apa? Menggunakan security alarm, kuncinya juga ada, ya seperti itu. Tapi ini bisa diambil nggak? Bisa dicuri? Pasti bisa, ya. Dengan pecahin kaca gitu, bisa masuk, kemudian bisa keluar gitu. Nah ini kan bahaya gitu. Jadi sebetulnya keamanan kunci itu ya kunci gembok, kunci dan lain sebagainya itu sebetulnya hanya untuk memperlambat. Ya. Jadi kalau misalnya saya tanya, apakah dengan menggunakan kriptografi ya atau kunci simetrik atau asimetrik pasti itu aman? Oh enggak juga, enggak juga. Apalagi sekarang sudah bermunculan yang namanya komputer kuantum. Kuantum itu lebih cepat gitu daripada komputer yang ada di pasaran ini. Untuk memecahkan kunci, kunci dua yang apa yang panjangnya 256 byte itu membutuhkan hmm, puluhan tahun gitu untuk mendekripsinya. Kalau nanti menggunakan komputer kuantum, kebayang mungkin 1 detik ya atau enggak nyampe 1 jam gitu. Nah ini sebetulnya tantangan gitu ya. Jadi yang namanya enkripsi itu hanya untuk memperlambat ya, bukan untuk mengamankan. Jadi memperlambat ya boleh disebut juga mengamankan, tapi mengamankannya seberapa lama seperti itu ya. Ini mesin Enigma itu mesin kriptografi zaman dahulu ternyata bisa dibongkar ya, bisa dipecahkan ya, seperti itu. Jadi keamanan email sangat penting karena email masih digunakan ya di dalam verifikasi gitu. Jangan sekali-kali apa apa ya menerima email ya, misalnya masuk ke spam ya, kita nggak usah buka-buka sudah masuk setan langsung delete gitu. Tapi kan tidak mungkin seperti itu ya. Kan saya harus tahu dulu gitu emailnya penting nggak, mesti harus buka gitu. Ya boleh dibuka, tapi tidak melakukan hal-hal yang lain gitu ya. Bahkan sekarang eh, masih banyak sosial media ya, yang apa, yang di mana orang itu pasti akan membuka. Contoh misalnya begini ya, mohon maaf Bapak Ibu, misalnya isi emailnya, mohon maaf Bapak Ibu, eh, kemarin saya dapat informasi bahwa Bapak kena tilang elektronika, elektronik, e-tilang. Silakan Bapak buka
Kalau Bapak eh, tidak yakin atau bukan Bapak yang melakukannya, coba waktu itu pasti buka atau enggak? Saya sebagai orang yang tahu keamanan atau security, pasti dibuka lah penasaran benar enggak? Pasti dibuka. Hmm, benar enggak ya? Aduh benar, jangan-jangan iya. Aduh, saya kan sering dipinjem-pinjem nih sama temen gitu. Jangan-jangan temen. Nah, seperti itu ya. Jadi memang sangat sulit gitu ya. Sangat sulit. Titik lemah manusia. Makanya ada yang namanya zero trust. Jadi zero trust itu tidak ada satu perangkat atau siapapun yang dipercaya. Nah, ini bukan teknologi, tapi ini berbagai macam pendekatan supaya ya orang dalam atau orang luar ya, itu yang masuk tidak harus diverifikasi gitu. Tidak percaya gitu. Contoh misalnya begini ya. Saya dosen UTB ya. Kemudian ada orang lain yang masuk ya, ke ITB, ke UTB tapi dia penyusup ya, masuk. Begitu masuk, begitu saya akses ya, katakanlah akses pintu ya. Pintu masuk UTB mungkin tidak terlalu ketat gitu. Tidak ada fingerprint, tidak ada deteksi wajah gitu. Paling satpam ngomong mau kemana dek atau mau kemana pak? Oh saya mau daftar. Oh dipersilahkan lah. Dia mau daftar pasti orang baru ya. Hmm. Kemudian dia ternyata tidak melakukan pendaftaran atau masuk ke room pendaftaran tidak. Tapi dia berbelok gitu ya. Berbelok menyelusup ya penyelusup menyelusupi ya. Kemudian melihat kunci-kunci akses yang ada di UTB. Nah, ini kan penyusup gitu. Nah, kalau misalnya sudah di dalam lingkungan UTB, berarti dianggapnya ya aman gitu. Belum tentu gitu ya. Saya misalnya masuk ke UTB sebagai dosen, apakah saya bisa dipercaya? Oh, belum tentu gitu. Jangan-jangan Pak Saipudin ini adalah mau mencuri data yang ada di UTB. Bisa jadi kan seperti itu. Nah, dengan adanya zero trust, semuanya harus verifikasi. Contoh misalnya begini. Ini salah satu yang ada di zero trust ya, menurut NIST. Ya. Kalau misalkan ya, ada seseorang, ya, misalnya di UTB, ada orang masuk ke dalam, itu harusnya diverifikasi. Di broadcast gitu ya, fotonya ceklek gitu ya, dipoto, kemudian di broadcast ke semua divisi yang ada di UTB. Ini kenal tuh orang ini. Oh, tidak kenal. Sudah, ya, tidak boleh masuk gitu. Nah, ini kan perimeter gitu ya, batasan gitu ya. Berarti di luar organisasi tidak bisa masuk. Nah, kemudian saya masuk, dipoto lah, di scan, ditanyakan ke semua divisi. Ini siapa? Ada yang kenal? Oh, ada, itu dosen. Nah, disabrak. Boleh masuk? Masuk. Bapak maaf, Yep. Bapak Apa? kan kita sampai pukul 7 Bapak. Oh, sampai 19 berapa? 19.00. Oke, lebih 2 menit ya. Iya Bapak. Oke. Eh, saya ini semuanya nama sudah semuanya ada ya. Maksudnya sudah sesuai ya namanya ya. Yang ada di Zoom Sudah Bapak. sudah Sesuai ya. dengan absensi. Kalau sudah, nanti saya tinggal absen sesuai yang ada atau namanya saya sesuai dengan nama yang di absensi ya. Baik, kalau begitu, hmm,
Mohon maaf, saya mau bertanya nih. Eh, libur besok libur nggak? Besok kebetulan tanggal merah, Bapak. Dilihat dari Nah, kalender akademik itu libur. oke. Kalau Jumatnya? Jumatnya masuk, Pak. Oh, Jumat masuk. Oke, nggak ada hari kejepit ya? Baik, Bagaimana? kalau begitu ini siapa nih? Ini Bapak mau perkuliahan. Oke. Baik, kalau sudah saya akhiri di sini. Sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.